Buku You Were Born Rich karya Bob Proctor merupakan panduan inspiratif yang menantang kita untuk mengubah pola pikir kita tentang kekayaan dan kesuksesan. Berlawanan dengan apa yang diyakini banyak orang, kemakmuran tidak eksklusif untuk segelintir orang yang beruntung, tetapi merupakan hak yang dapat kita akses jika kita memahami dan menerapkan hukum yang mengatur kelimpahan. Di sepanjang halaman-halaman bukunya, Proctor mengajarkan kita bahwa uang seharusnya tidak dilihat sebagai masalah atau tujuan yang tidak mungkin dicapai, tetapi sebagai alat yang, jika digunakan dengan baik, dapat mengubah hidup kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi ringkasan ide-ide utama buku ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya untuk mencapai kehidupan yang penuh dan sejahtera. Bab 1. Uang dan Saya. Sejak awal, buku ini membuat poin yang kuat. Semua orang terlahir dengan potensi untuk menjadi kaya, tetapi banyak yang terjebak dalam kesulitan keuangan hanya karena mereka belum belajar bagaimana mencapai kemakmuran. Tujuannya adalah untuk memandu pembaca dalam perjalanan transformasi, memberikan rencana yang jelas dan praktis untuk membawa mereka dari situasi saat ini menuju kekayaan yang diinginkan. Penulis mengibaratkan kita seperti orang yang sedang mencoba memecahkan kubus Rubik. Kita memiliki semua bagian yang diperlukan untuk sukses, tetapi mengaturnya bisa menjadi tantangan yang membuat frustasi. Di setiap bab, buku ini menawarkan prinsip-prinsip dan strategi yang telah terbukti efektif bagi penulis dan ribuan orang yang telah menghadiri seminarnya. Namun, ia memperingatkan bahwa tidak cukup hanya dengan membaca atau menghafal informasi. Perubahan nyata hanya terjadi ketika Anda memahami dan menerapkan apa yang Anda pelajari. Perjalanannya dimulai dengan menganalisa hubungan kita dengan uang dan menghilangkan keyakinan bahwa kekayaan adalah hal yang negatif. Kita kemudian diajak untuk mendefinisikan berapa banyak uang yang benar-benar kita butuhkan dan menyadari gambaran mental yang kita ciptakan tentang masa depan keuangan kita. Kita diajarkan bahwa kita adalah pencipta realitas kita dan bahwa kita harus menyelaraskan keyakinan, pikiran dan tindakan kita untuk menarik kelimpahan. Di sepanjang buku ini, konsep-konsep seperti hukum tarik-menarik dan pentingnya mengambil risiko yang diperhitungkan diperkenalkan. Buku ini juga membahas pola pikir para pemenang, yang tidak berbeda secara drastis dari orang lain, tetapi telah belajar untuk menerapkan perubahan kecil namun kuat dalam cara mereka berpikir dan bertindak. Untuk memperkuat pesannya, penulis menceritakan kisah 8 Taipan yang pada tahun 1923 menguasai kekayaan yang luar biasa. Namun, beberapa tahun kemudian, sebagian besar dari mereka berakhir dengan kehancuran atau bahkan bunuh diri. Kisah ini menjadi peringatan. Mengetahui cara menghasilkan uang saja tidak cukup. Anda juga harus belajar bagaimana menjalani hidup yang seimbang dan memiliki tujuan. Pada akhirnya, buku ini memberikan pelajaran yang jelas. Uang itu penting dan dapat mengubah hidup kita, tetapi hanya jika kita memahaminya dan mengelolanya dengan benar. Ini bukan tentang menunggu keberuntungan atau pasrah pada keadaan yang biasa-biasa saja, tetapi tentang mengambil tanggung jawab atas nasib keuangan kita dan menerapkan ide-ide yang tepat dengan disiplin dan tekad yang kuat. Uang, jauh dari tujuan akhir, hanyalah pelayan yang harus digunakan dengan kecerdasan dan tujuan. Banyak orang membuat kesalahan dengan membalikan peran, membiarkan uang mendominasi mereka daripada melihatnya sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Kesuksesan finansial yang sejati tidak terletak pada mengumpulkan kekayaan yang tidak berarti, tetapi pada pemahaman bahwa uang harus beredar untuk mempertahankan nilainya dan menghasilkan kesejahteraan. Contoh nyata dari hal ini adalah kisah Tuan Chapman, seorang pria yang, meskipun telah mengumpulkan banyak uang, hidup dalam kemiskinan ekstrim karena dia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk bekerja. Kisah ini menggambarkan bahwa uang yang disimpan tanpa tujuan sama tidak bergunanya dengan benda yang terlupakan di loteng. Untuk menarik limpahan, perlu untuk mengembangkan kesadaran kemakmuran, yaitu pola pikir di mana uang dipandang secara alami dan tidak dengan ketidaknyamanan atau ketakutan. Memvisualisasikan diri sendiri memiliki kekayaan yang diinginkan akan membantu alam bawah sadar untuk menyelaraskan diri dengan realitas keuangan yang ingin kita capai. Uang tidak datang hanya karena keberuntungan, tetapi sebagai hasil dari pola pikir yang makmur dan tindakan yang konsisten dengan itu. Ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak takut atau khawatir tentang uang, karena rasa takut justru akan menarik apa yang ingin kita hindari. Dengan menggunakan contoh-contoh Alkitab dan kontemporer, ayat ini menunjukkan bahwa kekhawatiran yang terus-menerus akan kelangkaan uang dapat menyebabkan kehidupan yang terbatas, seperti yang terjadi pada Tuan Chapman, yang karena takut akan kemiskinan hidup dalam kesengsaraan tanpa dapat menikmati uang yang ditabungnya. Dia juga memperingatkan terhadap pengaruh pendapat orang lain, menekankan bahwa mereka yang ingin makmur harus mempercayai intuisi mereka sendiri daripada terpengaruh oleh pesimisme eksternal. Teks ini mengutip Napoleon Hill untuk menggarisbawahi bahwa pendapat itu banyak dan murah,
dan merekomendasikan untuk berfokus pada suara hati dan bimbingan ilahi daripada kebisingan lingkungan. Selain itu, buku ini membedakan antara menghafal dan memahami, menunjukkan bahwa kesuksesan finansial tidak dicapai dengan membaca saja, tetapi dengan menerapkan apa yang telah dipelajari. Buku ini mendorong pembaca untuk mengasimilasi konten dengan serius dan mendiskusikannya dengan orang lain untuk memperkuat pemahaman mereka. Poin penting lainnya adalah kesadaran kemakmuran, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk sukses telah ada di dunia, tetapi perlu mengembangkan pola pikir berkelimpahan untuk memanfaatkannya. Contoh-contoh penemu besar seperti Edison dan Wright bersaudara menggambarkan bahwa terobosan datang ketika seseorang menyadari apa yang mungkin terjadi. Terakhir, teks ini menegaskan bahwa mengubah pola pikir terhadap kekayaan tidaklah mudah, namun hal itu bisa dilakukan dengan disiplin dan usaha. Teks ini memastikan bahwa mereka yang mencapai perubahan ini akan menarik limpahan dan menikmati buah dari transformasi mereka. Di dalam diri setiap orang terdapat kekuatan nyata yang dapat diaktifkan dengan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Bagian dalam dari kepribadian ini dapat dibentuk melalui pengulangan pikiran yang disertai dengan keyakinan dan harapan. Keampuhan prinsip ini dapat diuji melalui pengalaman pribadi, karena setiap individu harus menemukan sendiri kebenaran di balik ide-ide ini. Buku ini berusaha membimbing pembaca untuk mengenali kemampuannya sendiri dalam menarik kekayaan dengan mempromosikan mentalitas kemakmuran. Uang harus dilihat sebagai sekutu dan bukan sebagai masalah, karena kelangkaan hanya ada dalam pikiran mereka yang menerimanya. Dengan memahami bahwa kelimpahan sudah tersedia dan menunggu untuk diterima, maka hambatan mental untuk mencapai kekayaan yang diinginkan dapat dihilangkan. Bab Mental Money menekankan pentingnya visualisasi dan pemikiran positif dalam mengembangkan kesadaran kemakmuran. Disarankan untuk membayangkan diri sendiri memiliki kekayaan yang besar dan bertindak secara mental seolah-olah sudah memilikinya, karena pikiran bawah sadar tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Penulis menjelaskan bahwa eksistensi manusia terjadi pada 3 bidang: spiritual, pikiran, intelektual, ide, dan fisik, hasil. Untuk mengubah realitas material, seseorang harus terlebih dahulu mengubah pikirannya, daripada membiarkan keadaan eksternal mendikte pemikirannya. Kelangkaan adalah hasil dari pola pikir yang terbatas, sementara kekayaan muncul dari menumbuhkan pikiran berkelimpahan. Pentingnya menghindari pengaruh negatif dan mempertahankan keyakinan yang kuat akan kemakmuran ditekankan. Disarankan untuk mengulangi afirmasi positif seperti, "Saya makmur, saya kaya, uang itu baik," dan terus memvisualisasikan kekayaan yang diinginkan. Disimpulkan bahwa uang adalah pelayan, bukan tuan, dan bahwa kunci menuju kelimpahan ada di dalam pikiran. Bab 2. Berapa banyak yang cukup? Bab ini menekankan pentingnya menentukan dengan tepat berapa banyak uang yang Anda inginkan dan untuk apa uang tersebut, bukan sekadar bercita-cita untuk memiliki lebih banyak. Kebanyakan orang meremehkan potensi keuangan mereka dan merasa puas dengan jumlah yang kurang dari yang bisa mereka capai. Untuk mengubah kenyataan ini, penting untuk memvisualisasikan gaya hidup yang diinginkan dan menghitung uang yang dibutuhkan untuk mencapainya. Alam bawah sadar bekerja dengan gambaran yang jelas, jadi sangat penting untuk menuliskan angka yang akurat berdasarkan daftar pengeluaran dan aspirasi yang terperinci. Ini bukan hanya tentang memikirkan uang, tapi juga tentang mengambil tindakan dengan rencana konkret. Meskipun utang mungkin tampak seperti sebuah hambatan, ada beberapa strategi untuk memperbaiki situasi keuangan tanpa perlu meningkatkan pendapatan dengan segera. Teks ini juga menekankan pentingnya keamanan finansial bagi keluarga, bahkan jika terjadi kematian atau cacat, dan menyarankan untuk mempertimbangkan asuransi jiwa sebagai alat untuk memastikan stabilitas keuangan. Terakhir, teks ini menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kemakmuran jika mereka bersedia membuat komitmen dan membayar harga untuk sukses. Kunci menuju kehidupan finansial yang stabil dan sejahtera terletak pada prinsip sederhana. Bayarlah diri Anda terlebih dahulu. Seringkali, orang menghabiskan pendapatan mereka untuk membayar tagihan, utang dan pengeluaran tanpa menyisihkan sebagian untuk masa depan mereka sendiri. Pendekatan ini membuat mereka terjebak dalam siklus ketergantungan ekonomi. Untuk memutus kenyataan ini, Anda perlu membuat rekening kemandirian finansial, di mana setidaknya 10% dari pendapatan disimpan sebelum pengeluaran lainnya ditutup. Uang ini tidak boleh disentuh, tetapi digunakan untuk investasi cerdas yang menghasilkan kekayaan dalam jangka panjang. Selain itu, jika Anda memiliki utang, disarankan untuk membuat rekening clearing utang, Debt Clearing Account (DCA), di mana 20% dari pendapatan Anda disisihkan untuk membayar kreditur secara teratur dan konsisten. Mengirimkan surat resmi kepada para kreditur yang menjelaskan rencana ini dapat menghasilkan pemahaman dan kerjasama.
Dengan mengikuti metode ini, Anda akan mendapatkan 1. Cadangan modal untuk keadaan darurat. 2. Sistem tabungan yang solid. 3. Sebuah program terstruktur untuk keluar dari utang. 4. Ketenangan pikiran untuk mengelola keuangan tanpa stres. Tujuannya adalah untuk berpindah dari posisi defisit, utang, ke posisi surplus, di mana uang berkembang biak dan bukannya lenyap ke dalam pengeluaran. Hal ini membutuhkan disiplin dan, jika perlu, nasihat dari ahli keuangan. Rencana keuangan ini tidak hanya membebaskan Anda dari beban utang, tapi juga membuka pintu menuju pola pikir berkelimpahan. Dengan membayangkan pendapatan yang terus bertambah dan masa depan yang sejahtera, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mewujudkannya. Waktu untuk memulainya adalah sekarang. Bab 3. Pembuat gambar. Bab ini menyoroti pentingnya image making sebagai alat yang ampuh untuk mengubah hidup. Penulis menceritakan sebuah anekdot di mana seorang pria berusia 65 tahun yang telah membaca dan berbicara tentang konsep ini selama bertahun-tahun, akhirnya memahami konsep ini yang menunjukkan bahwa makna yang sebenarnya membutuhkan waktu untuk meresap. Ditekankan bahwa semua orang menggunakan image making, meskipun seringkali secara tidak sadar atau negatif. Memahami keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk berpindah dari bidang kompetitif ke bidang kreatif, menghilangkan persaingan eksternal dan berfokus pada peningkatan diri. Untuk mengilustrasikan pentingnya tindakan di samping visualisasi, diceritakan sebuah kisah tentang seorang gembala yang memuji keindahan sebuah ladang dan menerima tanggapan dari sang petani. Saya berharap Anda bisa melihatnya ketika Tuhan memiliki semua itu untuk dirinya sendiri, yang menyoroti bahwa upaya manusia adalah kunci untuk mewujudkan ide. Bab ini juga menyebutkan bagaimana semua objek dan kemajuan pertama kali lahir sebagai gambaran dalam pikiran seseorang, dari kursi pertama hingga penemuan seperti yang dilakukan oleh Christopher Columbus dan Wright bersaudara. Kisah ini menunjukkan bahwa imajinasi mendahului penciptaan dan setiap orang adalah arsitek mental dari takdirnya sendiri. Konsep pergi ke bioskop, seperti yang disebut Jack Nicklaus, menyoroti pentingnya memvisualisasikan kesuksesan sebelum bertindak. Nicklaus tidak pernah memukul bola golf tanpa terlebih dahulu membayangkan lintasannya dengan jelas, yang menunjukkan bagaimana penciptaan gambaran mental dapat menghasilkan keunggulan dan pengakuan. Penulis memperkuat gagasan ini dengan mengutip Wallace D. Wattles, yang berbicara tentang substansi pemikiran yang menembus alam semesta dan dapat kita gunakan untuk mewujudkan keinginan kita. Kuncinya adalah membentuk gambaran mental tentang kemakmuran dan mempercayainya dengan penuh keyakinan. Lebih jauh lagi, ditekankan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara orang-orang sukses seperti Copernicus, Buddha, atau Morse dengan orang lain. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menggunakan kapasitas mental bawaan mereka. Bahkan Yesus menegaskan bahwa kita semua mampu melakukan hal-hal besar jika kita mempercayainya. Napoleon Hill, dalam buku Think and Grow Rich, juga menganjurkan gagasan bahwa apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran bisa dicapai. Namun, untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan ketekunan. Sepanjang sejarah, tokoh-tokoh seperti Thomas Edison dan Henry Ford menghadapi berbagai rintangan, namun ketekunan mereka membuat mereka mampu merevolusi dunia dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Pesan terakhirnya jelas, memvisualisasikan kesuksesan, mengingat gambaran tersebut dalam pikiran dan ketekunan akan membuat keinginan menjadi kenyataan. Ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang layak, dan kisah John Canary membuktikannya. Pada tahun 1971, John menghubungi teman dan mentornya untuk mengungkapkan keinginannya menjadi pembicara motivasi. Meskipun jalannya sulit, dengan bertahun-tahun belajar, berlatih, dan berkorban, John tetap bertahan. Dia merekam dirinya sendiri membaca buku, menghadiri seminar dengan biaya sendiri, dan menahan demam panggung sampai dia menguasai keahliannya. Pada akhirnya, dia menjadi pembicara yang sukses dan diakui di Amerika Utara. Kasus inspiratif lainnya adalah Paul Hutsi, seorang manajer di Prudential Insurance yang ingin membawa kantor penjualannya ke posisi 100 besar. Memahami kekuatan citra diri, ia memutuskan untuk melihat dirinya dan timnya sudah berada di posisi tersebut sebelum ia mencapainya secara fisik. Dengan menerapkan pola pikir ini dan mengikuti saran dari mentornya, Paul mengubah kinerjanya dan mencapai tujuannya. Kedua kisah tersebut menggarisbawahi pentingnya ketekunan dan visualisasi dalam mencapai kesuksesan. Jika Anda menyimpan gambaran yang tepat dalam pikiran Anda dan bekerja dengan tekad yang kuat, hasilnya pasti akan datang. Bab 4. Anda melakukan bagian Anda dan Tuhan melakukan bagiannya. Sepanjang hidup, kita semua menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi dan memimpikan solusi yang ajaib. Kita juga membayangkan diri kita menjalani kehidupan yang kita inginkan,
dengan kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Namun, bagaimana jika ada formula untuk mencapai hal ini? Menurut prinsip ini, ada, dan didasarkan pada satu ide kunci. Lakukan bagian kita dan percayakan kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya. Sejak zaman kuno, para pemikir besar telah memahami bahwa alam semesta beroperasi di bawah hukum yang tepat dan ada kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu. Mereka yang telah belajar mempercayai prinsip ini telah mencapai apa yang banyak orang anggap mustahil. Iman bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi kemampuan untuk melihat yang tak terlihat dan mempercayai hal yang tidak dapat dipercaya. Contoh yang jelas adalah kisah Daud dan Goliat. Sementara raksasa itu mengandalkan kekuatan dan baju besinya, Daud menaruh seluruh imannya kepada Tuhan dan menang dengan ketapel yang sederhana. Dengan cara yang sama, jika kita benar-benar percaya pada visi kita dan bertindak berdasarkan visi tersebut, tujuan apapun akan dapat dicapai. Namun, banyak orang tidak memahami prinsip ini dan memperlakukan Tuhan sebagai hamba, berharap untuk menerima tanpa usaha. Namun kenyataannya adalah bahwa iman membutuhkan tindakan. Tidaklah cukup hanya dengan keinginan, tetapi perlu untuk memvisualisasikan tujuan, merasakannya sebagai sebuah kenyataan dan berpegang teguh pada keyakinan bahwa tujuan itu akan terwujud pada waktu yang tepat. Keyakinan tidak hanya mengubah pola pikir kita, tetapi juga menghubungkan kita dengan peluang dan orang yang tepat. Ketika kita bersikap antusias dan positif, alam semesta pun akan meresponsnya. Orang yang ragu-ragu akan menganggapnya sebagai keberuntungan, tetapi mereka yang memahami prinsip ini tahu bahwa mereka selaras dengan kekuatan kreatif yang lebih besar. Singkatnya, kesuksesan dan kemakmuran adalah hasil dari keyakinan yang konstan dan tekun. Kuncinya adalah mempertahankan visi yang jelas, bertindak dengan tekad yang kuat, dan percaya bahwa alam semesta akan mengurus sisanya. Ketika hidup menjadi sulit, inilah saatnya untuk berusaha lebih keras dan menegaskan kembali keyakinan Anda pada diri sendiri. Robert Schuller mengatakan bahwa masa-masa sulit tidak akan bertahan lama, tetapi orang-orang yang kuat akan bertahan. Untuk mengatasi saat-saat keraguan, latihan sugesti otomatis direkomendasikan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan diri pribadi. Metode ini terdiri dari berbicara pada diri sendiri dengan lantang, dengan keyakinan, mengingat bahwa kita diciptakan untuk sukses, bukan gagal. Sangat penting untuk tidak menyerah pada keputusasaan atau citra diri yang negatif, tetapi untuk menegaskan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan kekuatan yang telah diberikan kepada kita. Selain itu, ini bukan tentang memaksakan sesuatu, tetapi mendengarkan suara hati yang memandu dengan kebijaksanaan, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang dianggap normal oleh mayoritas orang. Para pemimpin besar dalam sejarah mengikuti intuisi mereka dan mencapai hal-hal besar. Jika suatu saat seseorang menyimpang dari jalan yang seharusnya, cukup dengan mengenali kesalahan dan menegaskan kembali citra diri yang positif untuk kembali ke jalur yang benar. Kuncinya adalah keyakinan, tekad, dan hubungan dengan tujuan yang lebih tinggi. Bab 5. Mengharapkan kelimpahan. Pikiran manusia bertindak seperti magnet, menarik apa yang sesuai dengan keadaan dominannya. Kunci untuk mewujudkan kekayaan dan kesuksesan terletak pada harapan. Apa yang benar-benar kita harapkan, bukan hanya keinginan, adalah apa yang pada akhirnya akan kita tarik ke dalam hidup kita. Tanpa sikap penuh harapan ini, keinginan hanya akan menjadi mimpi tanpa dasar. Buku ini menekankan bahwa kemakmuran dimulai dari pikiran. Kita tidak dapat mencapai kekayaan di dunia material tanpa terlebih dahulu memahaminya secara internal. Kelangkaan hanyalah cerminan dari kesadaran yang terbatas, sedangkan kelimpahan muncul ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang memiliki kemungkinan tak terbatas. Contoh ilustrasinya adalah kisah sepasang suami istri miskin yang, setelah menemukan listrik, dikejutkan oleh cahaya redup bola lampu. Kemudian, seorang penjual menunjukkan kepada mereka bola lampu yang lebih kuat, yang menunjukkan bahwa arus yang sama dapat menerangi lebih banyak lagi. Demikian pula, hidup kita dapat diubah jika kita memperluas persepsi kita dan membiarkan aliran kelimpahan mencapai kita. Untuk mencapai hal ini, ada dua faktor yang sangat penting, keinginan dan harapan. Tidaklah cukup hanya dengan menginginkan sesuatu. Kita harus yakin bahwa kita akan menerimanya. Banyak orang gagal karena mereka menginginkan sesuatu secara positif namun berharap secara negatif, sehingga menyabotase kesuksesan mereka sendiri. Napoleon Hill menyimpulkannya dengan sempurna. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran, maka pikiran bisa mencapainya. Pikiran bawah sadar kita tidak menghakimi atau mengubah gambaran mental kita, tetapi mewujudkan apa yang benar-benar kita pikirkan dan rasakan. Dengan mengubah pola pikir dan memvisualisasikan kemakmuran dengan penuh keyakinan,
kita membuka jalan untuk mewujudkan kesuksesan dalam hidup kita. Kekuatan pikiran dan harapan. Ungkapan, Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan, memiliki kebenaran yang kuat. Realitas kita dibentuk oleh pikiran kita. Jika kita menyimpan keraguan, kita menghasilkan gambaran mental negatif yang diterima oleh alam bawah sadar tanpa pertanyaan, mencegah kita untuk bergerak maju. Di sisi lain, dengan berharap dengan penuh keyakinan akan hal yang terbaik, kita memandu pikiran kita menuju kemakmuran. Contoh dari prinsip ini adalah kisah Pat dan John, pasangan yang bermimpi untuk pindah ke rumah mereka sendiri sebelum Natal. Awalnya, John meragukan kemampuan finansial mereka untuk mencapainya, tetapi ketika mereka memvisualisasikan tujuan mereka dan menantikan pemenuhannya dengan penuh keyakinan, pola pikir mereka pun berubah. Mereka mencari solusi, mendapatkan dukungan yang tepat dan, dengan segala rintangan, berhasil pindah tepat pada waktunya untuk liburan. Sepanjang sejarah, para visioner hebat telah menunjukkan bahwa keyakinan pada gambaran yang jelas mendahului perwujudannya. Wright bersaudara membayangkan sebuah pesawat terbang sebelum mereka membuatnya terbang, dan Edison membayangkan sebuah dunia yang tercerahkan sebelum dia menciptakan bola lampu. Seperti mereka, siapapun dapat mengubah hidup mereka jika mereka mengikuti 3 langkah mendasar, menciptakan gambaran mental tentang apa yang mereka inginkan, bertindak dengan keyakinan, dan berharap dengan pasti bahwa hal itu akan terwujud. Pesan utamanya jelas, kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tetapi apa yang sebenarnya kita harapkan. Bab 6. Hukum getaran dan daya tarik. Kekuatan pikiran, getaran dan daya tarik. Ide apapun yang dipendam seseorang dalam pikirannya, baik positif maupun negatif, pasti akan terwujud dalam realitasnya. Premis mendasar ini didasarkan pada hukum getaran dan daya tarik yang mengatur alam semesta dan pengalaman kita terhadapnya. Wernher von Braun, seorang perintis program luar angkasa, mengungkapkan dalam sebuah wawancara tentang keyakinannya yang teguh kepada Tuhan, dengan menyatakan bahwa ketepatan pengaturan kosmos merupakan bukti dari kecerdasan kreatif. Baginya, sains dan agama tidaklah berlawanan, tetapi saling melengkapi. Sains memungkinkan kita untuk memahami ciptaan, sementara agama membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dia juga menekankan pentingnya iman, dengan mengatakan bahwa tanpa iman tidak akan ada pencapaian manusia. Ketika ditanya apa yang diperlukan untuk mencapai bulan, dia menjawab dengan sederhana, keinginan untuk melakukannya, yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang hukum ketertarikan. Hukum ini, bersama dengan hukum getaran, menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini terus bergerak, bahkan yang terlihat diam. Pikiran kita juga merupakan getaran, dan tergantung pada sifatnya, positif atau negatif, kita akan menarik pengalaman yang setara. Seseorang yang optimis, yang membayangkan kesuksesan, menghasilkan getaran positif yang menarik peluang dan orang-orang yang berpikiran sama. Di sisi lain, mereka yang memupuk pikiran pesimis akan terjebak dalam siklus negatif, dikelilingi oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, hidup memberi kita kemungkinan untuk memilih getaran kita sendiri. Bahkan jika seseorang terjebak dalam pola negatif, mereka dapat mengubah pola pikir mereka dengan kesadaran dan usaha. Memahami hukum getaran memungkinkan kita untuk mengendalikan hidup kita dan menyelaraskan diri kita dengan kemakmuran dan kesuksesan yang kita inginkan. Otak, getaran dan hubungan dengan alam semesta. Tubuh manusia adalah keajaiban listrik, dan otak adalah pusat operasinya, yang mampu mengubah frekuensi yang berbeda menjadi respons fisik. Otak mengatur fungsi organ tubuh dan merespons rangsangan seperti suara, suhu, dan pikiran. Pada dasarnya, ini adalah alat bergetar yang beroperasi sesuai dengan hukum getaran, hukum yang sama yang mengatur seluruh alam semesta. Selama beberapa dekade, ilmu pengetahuan telah mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini selalu bergetar. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari bagaimana getaran mereka sendiri mempengaruhi kehidupan mereka. Banyak yang berjuang untuk mencapai hasil yang baik tanpa menyadari bahwa pikiran negatif mereka menghasilkan getaran rendah yang menarik keadaan yang tidak menguntungkan. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah frekuensinya melalui pikiran sadar. Dua benda dengan medan elektromagnetik yang sama bergetar pada frekuensi yang sama dan beresonansi. Begitu pula dengan orang-orang dan pengalaman yang mereka tarik. Seperti halnya nada piano yang dapat menggetarkan lampu gantung, pikiran kita menghasilkan gelombang yang menghubungkan kita dengan realitas terkait. Segala sesuatu di alam semesta ini saling berhubungan. Tidak ada batasan yang pasti antara materi dan non-materi, hanya tingkat getaran yang berbeda. Dengan memfokuskan pikiran kita pada suatu tujuan dengan kejelasan, kita bergetar selaras dengan energi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
Perbedaan nyata antara manusia tidak terletak pada ras, bahasa atau budaya mereka, tetapi pada tingkat pemahaman mereka. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari energi yang sama, kita menemukan bahwa kunci kehidupan kita ada pada getaran kita sendiri. Teks ini menjelaskan bagaimana getaran mental dan emosional kita mempengaruhi orang-orang dan keadaan yang kita tarik ke dalam hidup kita. Hal ini menunjukkan bahwa, seperti menara transmisi, kita memancarkan energi yang berdampak pada orang lain, membantu meningkatkan suasana hati mereka atau menjerumuskan mereka ke dalam getaran negatif jika kita tidak mengendalikan emosi kita. Hal ini mengacu pada hukum getaran dan hukum ketertarikan untuk menjelaskan bahwa pikiran adalah energi yang merambat dan bahwa orang-orang mendengarkan getaran yang serupa dengan mereka. Jika seseorang memancarkan kemarahan dan orang lain cenderung marah, mereka akan terpengaruh oleh getaran itu. Hal yang sama juga berlaku untuk pikiran positif, yang dapat menarik kesejahteraan dan kesuksesan. Teks ini menyoroti pentingnya mempertahankan sikap mental yang positif untuk menarik keadaan yang menguntungkan, membandingkannya dengan biji pohon ek yang, ketika ditanam, menarik nutrisi yang tepat untuk tumbuh menjadi pohon ek. Dengan cara yang sama, manusia dapat menanam pikiran kemakmuran dalam pikiran bawah sadar mereka untuk mewujudkan kesuksesan yang diinginkan. Namun, ia memperingatkan bahwa terus-menerus beralih antara pikiran kelimpahan dan kelangkaan akan menciptakan kekacauan dan hasil yang tidak stabil. Kesimpulannya, memahami dan secara sadar menerapkan hukum-hukum ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan hidupnya dengan memilih pikiran-pikiran yang selaras dengan realitas yang ingin diciptakan. Bab 7. Para pengambil risiko. Teks ini memotivasi pembaca untuk mengadopsi pola pikir tentang risiko dan tindakan untuk mencapai kesuksesan. Buku ini meninggalkan keasyikan mempertahankan apa yang dimiliki dan berfokus untuk bergerak maju dengan keberanian, melihat tantangan sebagai peluang. Hal ini menyoroti pentingnya berkonsentrasi pada apa yang ingin Anda capai daripada takut akan apa yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan analogi trampolin, hal ini menggambarkan bagaimana rasa takut menghalangi Anda untuk mengambil lompatan ke dalam peluang baru, dan bagaimana mengatasi rasa takut tersebut menghasilkan kepuasan dan pertumbuhan. Ini menyoroti bahwa mereka yang menghindari risiko karena takut gagal akan terjebak dalam kehidupan yang monoton dan kurang berprestasi. Teks ini memperkuat gagasan bahwa semua orang sukses telah mengambil risiko, apakah mereka pemimpin agama, pengusaha, atau pilot pesawat tempur. Buku ini menyebutkan bagaimana para jutawan muda tidak melihat keputusan mereka sebagai risiko, tetapi sebagai langkah alami menuju kesuksesan, dan bagaimana pilot yang mengambil risiko paling besar dalam pertempuran adalah mereka yang berhasil bertahan hidup dan unggul. Buku ini juga melihat bagaimana sejak kecil kita ditanamkan rasa takut akan risiko oleh orang tua kita, yang mencoba melindungi kita dari kegagalan dan penderitaan. Namun, manusia terlahir dengan kecenderungan alami untuk mengambil risiko, dan hanya dengan mengambil risiko mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Teks ini menjelaskan bahwa pengambilan risiko tidak berarti bertindak tidak bertanggung jawab. Ini adalah tindakan keberanian yang diperhitungkan, di mana ada perbedaan antara risiko dan kecerobohan. Akhirnya, pembaca diajak untuk membayangkan diri mereka mencapai tujuan mereka dan memiliki apa yang mereka inginkan, memperkuat gagasan bahwa kesuksesan dimulai dengan pola pikir yang benar. Risiko dan tidak bertanggung jawab adalah dua konsep berbeda yang dapat membingungkan jika tidak dianalisis secara mendalam. Sementara orang yang tidak bertanggung jawab bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, pengambil risiko sejati membuat keputusan yang diperhitungkan berdasarkan persiapan dan pengetahuan. Contoh yang jelas adalah seseorang yang melompat dari tebing tanpa pengalaman, hanya karena tekanan sosial. Ini bukan keberanian atau risiko, tetapi tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, seorang penyelam profesional yang telah dilatih, mempelajari kondisi dan menguasai tekniknya, mengambil risiko, tetapi tidak bertindak sembrono. Hal yang sama berlaku untuk investasi. Menempatkan uang ke dalam bisnis yang tidak diketahui, dimotivasi oleh keserakahan atau pengaruh orang lain, tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, mereka yang mempelajari peluang, berinvestasi dengan bijak, dan mengikuti rencana yang terstruktur dengan baik berarti mengambil risiko, tetapi dengan cerdas. Dunia bisnis juga menggambarkan perbedaan ini. Banyak bisnis yang gagal karena pemiliknya tidak siap, bertindak impulsif, atau meremehkan upaya yang diperlukan. Namun, ada contoh seperti Bob dan Pat S1MCH Pronunciation Crary, yang meskipun takut, berhenti dari pekerjaan mereka, mempersiapkan diri, menganalisis pasar dan membangun bisnis yang sukses. Pesannya jelas, pengambil risiko sejati memiliki informasi, strategis, dan gigih. Mereka tidak dilumpuhkan oleh rasa takut,
tetapi mereka juga tidak bertindak tanpa berpikir. Untuk menjadi pengambil risiko sejati, kuncinya adalah memvisualisasikan kesuksesan, menuliskan tujuan Anda, dan membuat keputusan berdasarkan persiapan dan kepercayaan diri. Inilah satu-satunya cara untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Bab 8. Tepi pisau cukur. Teks ini menyoroti gagasan bahwa perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan seringkali hanya sekecil ujung silet. Melalui contoh-contoh historis dan anekdot, buku ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam pola pikir dan upaya dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Disebutkan bahwa garis antara menang dan kalah adalah garis yang tipis. Sebagai contoh, pada Olimpiade 1976, pemenang lari 100 meter hanya 1/10 detik lebih cepat dari finisher terakhir. Demikian pula dalam pacuan kuda, perbedaan kecil dalam performa dapat menghasilkan perbedaan besar dalam kemenangan. Kasus Heinz Dawes, seorang agen asuransi, menggambarkan bagaimana mempertahankan upaya setelah periode kinerja tinggi memungkinkannya memecahkan rekornya sendiri. Demikian pula, pelatih Vince Lombardi mempromosikan upaya kedua sebagai kunci dalam sepak bola Amerika, dengan mencatat bahwa pertandingan seringkali ditentukan pada menit-menit terakhir. Contoh lain termasuk Milt Campbell, yang beralih dari memenangkan medali perak pada tahun 1952 menjadi emas Olimpiade pada tahun 1956 setelah 4 tahun berlatih secara konstan. Juga disebutkan bagaimana dalam film The Razor's Edge, perbedaan antara aktor utama dan kembarannya sangat kecil dalam hal bakat, tetapi sangat buruk dalam hal pendapatan. Konsep ujung pisau cukur juga berlaku untuk bisnis. Sebuah bengkel yang mengalami krisis mencapai kesuksesan hanya dengan meningkatkan layanan pelanggannya, menunjukkan bahwa detail-detail kecil dapat membuat perbedaan. Demikian pula, meningkatkan keterampilan melalui pembelajaran yang berkelanjutan dapat membuat seseorang unggul dalam bidang profesionalnya. Sebagai kesimpulan, teks ini menekankan bahwa kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan atau bakat bawaan, tetapi penyesuaian kecil dalam sikap, usaha, dan pola pikir. Perbedaan kecil dalam tindakan dapat berdampak besar pada hasil. Jantung buatan pertama merupakan tonggak penting dalam sejarah kedokteran, dan keberhasilannya merupakan hasil dari ketekunan dan dedikasi dua orang penting, ahli bedah William De Vries dan insinyur Robert Jarvik. De Vries mempraktikkan prosedur ini tanpa kenal lelah sebelum melakukannya, sehingga operasi ini menjadi hampir rutin. Sementara itu, Jarvik menghadapi banyak penolakan sebelum memasuki sekolah kedokteran, tetapi visi dan tekadnya menuntunnya untuk merancang jantung buatan pertama yang fungsional. Pencapaian ini tidak hanya memperpanjang usia pasien Barney Clark, tetapi juga menunjukkan kekuatan kegigihan. Seperti tokoh-tokoh seperti Thomas Edison dan Henry Ford, De Vries dan Jarvik tidak dikenal karena kecerdasan mereka yang luar biasa, tetapi karena tekad mereka yang teguh untuk mencapai tujuan mereka. Kisah tentang jantung buatan ini mengingatkan kita bahwa kunci kesuksesan seringkali terletak pada usaha yang lebih keras, terus berlatih dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Konsep ujung pisau cukur tercermin dalam setiap bidang, baik dalam bidang kedokteran, penjualan, maupun pengembangan diri. Perbedaan kecil dalam persiapan dan dedikasi dapat menciptakan keuntungan yang sangat besar. Latihan, simulasi, dan peningkatan terus-menerus adalah kebiasaan yang dapat mengubah keterampilan biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ajakan terakhirnya jelas. Kenali aspek apa dalam hidup Anda yang dapat memperoleh manfaat dari prinsip ini dan segera ambil tindakan. Bab 9. Jangan berpikir ke belakang. Pesan utama dari teks ini adalah pentingnya melihat ke depan dengan visi daripada terjebak di masa lalu atau dilumpuhkan oleh rasa takut akan masa depan. Ditekankan bahwa banyak orang yang hidup terikat pada kenangan masa lalu, kesalahan atau ketidakadilan yang menghalangi pertumbuhan dan kesuksesan mereka. Melalui contoh-contoh historis dan ilmiah, potensi manusia yang sangat besar disoroti, menggarisbawahi bahwa kita semua memiliki kapasitas untuk membayangkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Disebutkan bahwa para inovator besar seperti Wright bersaudara, Edison dan Bell berhasil mengubah dunia karena mereka membayangkan berbagai kemungkinan dan tidak membatasi diri pada apa yang sudah ada. Teks ini mendorong setiap orang untuk merenungkan penggunaan pikiran mereka sendiri dan membebaskan diri mereka dari keyakinan yang membatasi yang menghambat perkembangan mereka. Pikiran diibaratkan sebagai kamera yang mengambil gambar, menunjukkan bahwa jika seseorang terus mengambil gambar yang sama, yaitu berpikir dengan cara yang sama, mereka akan terus mendapatkan hasil yang sama dalam hidup mereka. Sebagai kesimpulan, pembaca diundang untuk melepaskan pikiran negatif, fokus pada potensi mereka dan dengan jelas memvisualisasikan masa depan yang sukses, karena apa yang bisa dibayangkan, bisa juga dicapai.
Patty Moir pertama kali menghadiri seminar ketika berusia 11 tahun dan, pada saat ia berusia 15 tahun, ia membagikan pengalamannya tentang bagaimana sebuah pengajaran yang dipelajari membantunya mengubah kinerja akademisnya dalam bahasa Prancis. Akhirnya, dia mulai bekerja di bisnis seminar, tetapi sikapnya berubah ketika dia kehilangan tujuan yang jelas dalam hidupnya. Saat berbicara dengan mentornya, ia menyadari keinginannya untuk pergi berlayar, meskipun ia berpikir bahwa kekurangan uang membuatnya tidak mungkin. Mentornya mengajarkan bahwa ia harus fokus pada apa yang ingin ia capai daripada hambatannya. Mengikuti saran ini, Patty memesan dan, secara tak terduga, mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Perjalanannya sukses, namun yang lebih penting, ia belajar bahwa dengan mengubah pola pikir dan fokus pada apa yang mungkin, ia dapat mencapai mimpinya. Demikian pula, Bob Templeton, seorang eksekutif di Telemedia Communication, yang melihat kehancuran akibat tornado di Barrie, memutuskan bahwa ia harus mengumpulkan dana sebesar $3 juta dalam waktu 3 hari dan hanya dalam waktu 3 jam. Meskipun timnya skeptis, ia menggunakan teknik NEXT untuk menghindari pemikiran negatif dan mendorong ide-ide kreatif. Pada akhirnya, ia berhasil menyatukan 50 stasiun radio dalam sebuah maraton yang mencapai tujuannya. Kisahnya menginspirasi ribuan orang dan diterbitkan dalam Chicken Soup for the Soul, menunjukkan bagaimana fokus dan tekad yang positif dapat membuat hal yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Bab 10. Hukum Kosong Kemakmuran. Mark menemukan kekuatan hukum kosong kemakmuran di sebuah seminar yang diberikan oleh keponakannya. Lelah dengan lingkungannya dan frustrasi dengan kehidupannya, ia membuat keputusan untuk berubah, dimulai dengan satu tindakan kecil, menyingkirkan tirai tua yang ia benci. Meskipun ditentang oleh suaminya, tindakan sederhana ini menandai awal dari sebuah transformasi. Dengan mengosongkan ruang di rumahnya, Mark mengizinkan masuknya benda-benda dan pengalaman baru. Secara bertahap, ia tidak hanya mengganti gorden, tapi juga perabotannya, memperbaharui rumah dan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa kunci untuk mendapatkan apa yang ia inginkan adalah dengan menyingkirkan apa yang tidak lagi berguna, menerapkan hukum ini pada semua aspek kehidupannya. Ajarannya jelas. Alam tidak menyukai kekosongan. Jika kita menginginkan hal-hal yang baru, kita harus melepaskan yang lama, baik secara fisik maupun mental. Keraguan-raguan dan kemelekatan menghalangi kemajuan, tetapi dengan memberi dengan kemurahan hati dan kepercayaan, kita selalu menerima lebih dari yang kita bayangkan. Kita melekat pada yang lama, karena kita takut tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Kurangnya kepercayaan pada kemampuan kita untuk berubah membuat kita merasa tidak aman dan menumpuk barang atau ide, percaya bahwa keamanan kita bergantung pada mereka. Namun, kunci untuk bergerak maju adalah memahami bahwa kita tidak terbatas dan bahwa, untuk menerima sesuatu yang baru, kita harus memberi ruang dengan meninggalkan apa yang tidak lagi berguna bagi kita. Prinsip ini berlaku untuk semua hal, benda, kepercayaan, dan bahkan pikiran. Jika kita berpegang pada ide-ide lama, kita tidak dapat memberikan ruang untuk peluang baru. Seperti halnya selang yang tertekuk yang menghalangi aliran air, pikiran negatif seperti keraguan dan ketakutan menghalangi energi kreatif kita. Untuk membuka potensi kita, kita harus melepaskan ikatan-ikatan ini dan membiarkan energi mengalir dengan bebas. Pada akhirnya, kunci kesuksesan dan kelimpahan terletak pada mengenali potensi kita yang sebenarnya dan secara sadar bekerja untuk menghilangkan hambatan mental yang membatasi kita. Kesimpulan dan pembelajaran utama dari buku ini. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana keyakinan dan sikap kita terhadap perubahan mempengaruhi kehidupan kita. Buku ini mengajarkan kita bahwa rasa takut dan tidak aman membuat kita berpegang teguh pada hal yang lama, baik itu ide, benda, maupun kebiasaan, sehingga menghambat pertumbuhan kita. Namun, dengan menyadari bahwa kita tidak terbatas dan bahwa rasa aman yang sesungguhnya tidak berasal dari materi, kita dapat membuka diri kita terhadap peluang-peluang baru. Pelajaran-pelajaran penting meliputi 1. Pentingnya melepaskan. Untuk menerima sesuatu yang baru, kita harus melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi kita, baik di bidang materi maupun mental. Pikiran sebagai saluran energi. Pikiran negatif kita menghalangi pertumbuhan kita. Dengan menyingkirkannya, kita membiarkan kreativitas dan kesuksesan mengalir. 3. Percaya pada kemampuan kita. Percaya pada diri sendiri dan hubungan kita dengan kekuatan yang tak terbatas membantu kita untuk mengatasi keterbatasan yang dipaksakan oleh diri sendiri. 4. Kemakmuran adalah sebuah kondisi pikiran. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang mengadopsi pola pikir kelimpahan dan kepercayaan diri dalam hidup. Pada akhirnya, buku ini mengingatkan kita bahwa perubahan dan pertumbuhan adalah hal yang alami.
Ketika kita berhenti merasa takut kehilangan apa yang kita miliki dan belajar mempercayai potensi kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup sepenuhnya dan mencapai tujuan kita. Dan itu membawa kita ke akhir video. Beritahu kami di kolom komentar apa pendapat Anda tentang ringkasan buku ini. Kami ingin mendengarnya dari Anda. Jika Anda merasa konten ini informatif, silakan berikan jempol dan berlangganan. Karena dengan cara ini Anda akan membantu kami. Terima kasih sebelumnya karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu.